Ini kita ada servisan AC Samsung. Ini udah kondisinya dilepas ya, udah dites tadi. Ya muncul kode errornya E4. Coba perhatikan di sini nih. Ini kode errornya. Jadi pada wiringnya ini sudah dikasih keterangannya, nggak perlu cari browsing kita. E1, the failure of room temperature sensor. Berarti ini termis udara yang error. E2, the failure of inner coil temperature sensor. Berarti termis pipa. E6, the failure of inner motor. Berarti motor fan-nya, kipasnya yang bermasalah. E4, the failure of refrigerant leak protect. Jadi dia perlindungan proteksi terhadap kebocoran freon ya. Jadi dibacanya ada kebocoran freon. Umumnya AC begini, AC zaman sekarang rusaknya yaitu di evaporator bocor. Nih kayak gini nih evaporatornya. Ini filternya coba dibuka. Ini evaporatornya sih masih bening banget, masih baru, jadi masih kinclong banget. Coba kita buka ya. Ini cara bukanya enak nih. Modelnya di sini ada, bisa dibuka dari sini nih, swingnya, jadi gampang. Jadi ini udah kita buka evaporatornya, casingnya udah kita buka ya. Ini evaporator udah kelihatan. Langkah pertama yang kita lihat adalah evap uben sebelah kiri. Nah ini bocor. Ini bocor semua ini ya. Jadi ini penuh dengan minyak yang gilap ini, itu minyak nih. Itu bocor. Ini sampai ngelupas gini. Faktornya itu semata itu bukan semata karena kualitas produk ya, tapi dari lingkungan juga. Untuk konsumen saya ini kebetulan di gang tersebut emang korosif banget. Maksudnya hampir semua AC itu hancur. Kroposnya seperti ini semua, ekstrim, ngelupas semua begini. Coba perhatikan di sini. Yang sebelah kanannya juga nih. Nah, ini tembaga sampai ngelupas kayak gini. Ini karena emang lingkungannya yang asam pada kropos. Ini udah pernah klaim garansi, sekarang kropos lagi. Jadi nanti rencana saya ini mau saya pipa evaporatornya kita potong ubennya, kita ganti uben yang baru yang tebel. Untungnya tipe ini saya belum pernah nemu kasusnya bocor di tengah-tengah evaporator, di jalan tengah sini jarang. Jadi hampir semua rata-rata di pinggir-pinggir sini. Jadi nanti kita perbaiki semuanya. Oke. Jadi ini evaporator udah kita buka, ini perhatikan. Tuh ini minyak ini bocor. Dia ubennya 1 2 3 4 5 6, hanya 6 biji ya. Di sebelah sini juga. Jadi bocornya lumayan berat kanan kiri, bocor. Jadi nanti habis kita reparasi, kita cat dan enggak keropos banget. Jadi ini kita potong pakai gerinda. Ini potongannya seperti ini ubennya. Kita potong pakai gerinda. Terus aluminiumnya di sini nanti kita kupas sedikit-sedikit. Baru diamplas, terus dipasang uben yang baru. Jadi ini mau saya ukur. Ini kan pipa udah kita potong ya. Jadi kalau mau tahu ketebalan evaporator AC zaman sekarang tuh begini. Ini saya ratain dulu, kan habis di gerinda biar pengukurannya akurat ya. Ini mau saya ukur. Di sini terbaca, di sini terbaca kurang, gitu kelihatan. 0,6 mili, 0,6 mili. Sedangkan penggantiannya akan diratain dulu. Kita ganti pipa ubennya spare part ini. Di sini terbaca 1,1 mili. Ketebalannya ya. Tadi mana bekasnya? Pipa tebelnya 0,6 mili. Kalau kita bending kayak gini kan sebenarnya pipa auto di bending ya, ditepuk pipa bending. Tentu dia akan lebih tipis. Nanti bagian punggungnya sini dia akan lebih tipis, sedangkan bagian sini akan lebih menebal karena kan keriput di sini. Ini coba saya ukur ketebalan uben di sini. Di sini malah hanya terbaca 0,35, 0,4, 0,35 mili, 0,35 mili ini yang pas di bendingannya ya. Pas nyari ke saya nggak ukur tengah sini, tapi di sininya, di situ terbaca 0,3, malah kurang nih masih gini. Kurang lebihnya 0,3 mili. Sedangkan penggantiannya kita pakai setebal ini 1,1 mili. Kalau kita bending dia masih, anggaplah jadi setengahnya misalkan, itu masih ada 0,55 mili dan itu masih tebal. Cuman kalau semua pipa AC dibikin tebal begini, nanti perpindahan powernya juga lebih lambat ya. Karena AC sekarang kan mengusung konsepnya low watt ya. Low watt itu, jadi kalau semakin tebal pipa evaporatornya, dia akan perpindahan powernya semakin lama perpindahan powernya. Jadinya dinginnya juga lama. Jadi konsep hemat energinya udah jadinya rancu gitu. Terus kalau dibikin tebal juga tukang servis juga nggak laku karena AC-nya awet, nggak berbocor kayak AC zaman dulu. Tapi AC zaman dulu dengan kualitas pipa yang lebih tebal, wattnya pun lebih besar. Coba bandingkan konsumsi daya AC zaman dulu dengan AC zaman sekarang. Jauh, nyaris setengahnya hilangnya itu. Jadi nggak bisa dipungkiri semua itu ada plus minusnya ya. Pipa tipis dinginnya lebih cepat tapi resikonya gampang bocor. Pipa tebal dinginnya lama, listrik boros tapi awet. Ya hitung-hitung sama aja jatuhnya ya. Oke, jadi nanti sebelum kita pasang pipa U-nya ini kita sok dulu biar bersih. Semua baru dipasang.
Ini perlu ditekuk sedikit. Jadi setelah kita pasang semua, lanjut nanti akan kita las. Jadi ini cara ngelasnya, kita pakai las oksigen dan LPG. Kita juga pakai kawat las perak. Jadi kita bakar. Kita kecil aja, karena lebih tebal ubennya, jadi yang dipanasin ubennya dulu. Pipa barunya yang dipanasin. Dia akan tumis sendiri. Jadi kalau yang kita panasin pipa bawaannya, yang dari AC-nya ini takutnya bolong. Jadi yang kita panasin, yang kita tembak malah yang pipa barunya, karena dia lebih tebal. Jadi manasinya itu naruh peraknya di atasnya sambungan persis, nanti dia akan lumer sendiri. Ya, ini udah selesai. Jadi pada garis besarnya itu untuk mengelas evaporator begini, kalau begini ada yang dengan metode ditambal aja, jadi nggak diganti ya, nggak dipotong pipa lamanya, nggak dipotong. Jadi pipa lama dibiarkan apa adanya, cuman ditebelin dengan lasan. Tapi yang udah itu pernah nggak awet. Jadi solusi paling praktisnya ya kayak gini, potong ganti pipa U-nya. Kenapa nggak diganti semuanya? Selain susah ya. Jadi metode untuk mengganti pipa keseluruhan kalau misalkan bertengah gitu. Misalkan ini diameternya itu 1/4 in misalnya. Kita butuh pipa yang lebih kecil dari itu. Dan seharusnya dia itu harus bersinggungan langsung antar dinding pipa baru dan pipa lama itu harus nempel. Kalau nggak nempel, perpindahan kalornya juga terhambat. Kan sistemnya kan dia kan merambat, makanya sirip ini kan untuk memperluas bidang permukaan. Dia tuh menempel pada pipa evaporatornya. Kalau posisinya mengambang, ya perpindahan kalornya gimana? Jadi udara dong. Gitu loh. Jadi yang sebelah kiri tadi udah kita ganti pipanya ya. Yang sebelah sini, kenapa di sini nggak saya ganti? Ya, di sini kasusnya tuh bocor tuh bukan pada pipa U-nya, bukan di bendingannya. Jarang banget kasus bocor di pipa bendingannya. Nah, untuk teman-teman teknisi yang lain tuh malah kebanyakan pipa U-nya diganti, padahal bocornya itu dia itu di sini. Bisa yang mentok sama nempel sama bodi, bisa dikarat kan, gesekan bisa. Tapi kebanyakan tuh kasusnya tuh begini. Proses memasukkan pipa U-nya ke sini, kan ini ukurannya sama harus. Awalnya itu sama ukurannya. Pasti di shock. Nah, akibat di shock itu pipa sekitar sini tuh jadi tipis. Begitu loh. Makanya bocornya di sekitar sini, bukan di sininya. Jadi nggak semuanya harus kita ganti pipa U-nya semua, enggak. Tapi mana yang harus diganti, mana yang enggak. Emang sih pernah saya nemuin bocor di sini, tapi jarang banget. Kasus itu hampir semuanya bocor tuh di sini atau bahkan yang nempel ke bodi. Jadi nanti ini kita tebelin semua pakai las, ditebelin semua biar kuat. Jadi sambil nunggu evaporatornya kering, kan habis servis dicek. Ini saya mau menjelaskan beberapa kerusakan pada AC Samsung tipe ini ya. Jadi kalau di casingnya tadi ada keterangan E1, E2, E6 dan E4. Coba kita colokin dulu. Coba colokin dulu. Pasang semuanya. Ini udah kita colokin, displaynya nggak menunjukkan indikator apapun ya, jadi nggak ada indikator untuk power standby, nggak ada. Cuman nandainya gampang, posisi swing kayak gini. Jadi mainnya lihatnya di swing. Coba swingnya pasang. Jadi saya ulang lagi seperti ini ya. Misalnya power masuk, lampu indikator kan nggak ada indikatornya. Kita menandai power udah masuk nggak itu kalau swingnya nutup. Ini posisi swing buka. Coba colokin,
Selain bunyi, terus suhunya geraknya dia ke bawah dulu, baru dia akan naik ke atas, menutup. Lambat ya, tapi jalan. Perhatikan di situ. Nah. Jadi misalnya kasihnya konsumen atau AC Anda tuh posisinya nggak bisa di remote. Cobanya gitu, jadi colokannya dicabut misalkan 5 detik atau berapa detik kemudian dicolokin lagi. Dia swingnya mau nutup enggak? Jadi posisinya misalnya nggak bisa di remote. Ini cukup dibuka dulu swingnya pakai tangan manual, terus dicolokin. Nah, kalau pas dicolokin dia nggak mau nutup, berarti masalah sekitar power. Bisa colokannya atau mati lampu, atau colokannya rusak, sekitar power lah, powernya nggak masuk ya. Bisa di power supply, kalau udah kena modul biasa seputar power supply trouble-nya. Jadi ini kekurangannya salah satunya itu, nggak ada indikator untuk power standby. Terus tadi pada casingnya itu, coba lihat covernya. Pada casingnya ini tertera kode E1 untuk the failure of room temperature sensor. Yang dimaksud itu adalah termis yang ini, termis yang kuning ya. Jadi termis itu ada dua, betul. Jadi termisnya itu ada dua ya. Satu termis pipa, di sini tembaga, pipa tembaga. Yang di sini tuh dibungkus ini, ada juga yang nggak dibungkus. Itu termis udara, ini termis pipa. Jadi ini nempel di pipa evaporator, yang ini untuk menyensor suhu ruangan. Biasa dekat dengan filter biasanya. Gimana kita tahu kondisi termis ini bagus apa enggak? Kita ukur ya, kita ukur. Kalau di sini ada keterangannya apa enggak ya? Di sini nggak ada keterangannya, resistansinya berapa nggak ada keterangannya. Ini saya ukur aja, jadi nanti kalau ada trouble biar gampang. Jadi ini kita angkat, seperti ini. Kita cari soketnya termis. Nah, soketnya termis ternyata di sini. Ini jalannya di situ di belakangnya ya. Ini bisa kita ukur dengan tester. Ntar saya mau ambil tester dulu. Sini termis udaranya yang ini ya. Kita ukur. Di sini tahanannya berapa sih? Oh, soketnya kecil banget. Kebaca berapa itu? Nggak kelihatan sih angkanya. Kurang neken sih. Di situ nggak kena. Di sini terbaca 4,4 kilo ohm. 4,4 kilo ohm itu pada suhu, jadi ini pada suhu 28 derajat. Ini suhu outnya kita ukur ya. Ini suhu outnya 30 derajat kan, nempel ke tanah sih. Pada 30 derajat, 30,8 derajat Celcius ya. Di sini terbaca 4,3 kilo ohm atau 4,4 kilo ohm kurang lebihnya ya. Ini megangnya agak susah. Sini 4,3 kilo ohm pada suhu sekian. Kalau kena dingin nanti resistansinya akan naik. Jadi cara ngetes termisnya begini. Ini saya udah siapkan air dingin tadi ada. Betul. Jadi ini saya tempel ke sini dulu. Kita ukur keduanya ini. Jadi suhu airnya ini berapa saya juga belum tahu sih. Udah mulai nggak dingin sih airnya. Jadi ini saya tempelkan ke situ. Berarti di sini ada 27 derajat ya. Berapa nilai tahanannya? Kan suhunya makin turun tuh. Jadi kita lihat dulu berapa sih nilai tahanannya setelah suhunya turun. Jadi di sini terbaca, berarti kan di situ 4,79. Pas airnya turun lagi 24,9, suhu airnya itu belum stabil. Di sini 4,9. Jadi makin rendah temperaturnya dia makin naik resistansinya ya. Jadi gitu, ngetes termisnya yang bagusnya gitu. Kondisi suhu normal, suhu kamar gitu, dia kurang lebihnya tadi di 4,4 kilo ohm. Makin rendah temperaturnya dia akan makin naik tahanannya. Sama halnya kayak termis pipanya juga. Termis pipanya ini coba kita ukur. Soket termis pipa di sebelah sini. Ini mau saya ukur. Di situ terbaca 4,6 kilo ohm. 4,6 kilo ohm, tapi pas kita tempelkan ke sini, berapa suhunya sekarang? Suhunya 24,9. Di sini resistansinya 4,6 naik terus, 4,63 naik terus, perhatikan. Jadi makin rendah temperaturnya dia juga akan makin naik resistansinya ya. Jadi cari termistor kayak gitu. Jadi jangan main vonis termistor rusak. Saya sendiri tuh selama jadi tukang servis jarang sih nangani termis rusak tuh jarang. Tapi kalau protek iya. Kalau protek iya. Jadi penyebabnya bisa banyak ya. Penyebabnya banyak. Jadi sebelum penggantian baiknya diukur. Itu kalau untuk kerusakan termis, berarti kalau untuk kode errornya E1 dan E2 ya. Bagaimana kalau kita pasang tanpa keduanya? Coba ini. Ini akan saya colokin tapi tanpa termistor. Situ. Terus ini saya pencet manual. Ini suhunya berapa ini? Di sini yang kebaca E1 ya. Jadi seperti ini posisinya tuh.
Ini meskipun saya lepas keduanya, yang terbaca itu E1 ya. Bukan E1 dan E2 enggak, tapi E1. Ini termis sudah saya lepas. Yang kebaca E1. Kita matikan dulu. Cabut dulu. Sekarang untuk kita ngetes E6. Ini saya pasang. E6 tuh banyak sekali itunya. Apa namanya? Kemungkinannya. Meskipun yang rusak itu seputar motor fan, tapi kemungkinannya banyak. Jadi soket motor fan-nya yaitu ini untuk CSR-nya. Sedangkan tuh ini untuk sensornya ya. Jadi dalam ada 2 buah soket dari keluaran motor fan tadi itu. Susah ini. Ini soket, ini menuju kapasitor juga di sini. Terus ini untuk sensornya. Sensor untuk mendeteksi kerusakan pada kipas. Jadi misalnya kayak gini. AC kita nyalain. Di sini kita tahan. Mana tadi? Itu displaynya biar kelihatan. Di sini kita tahan ya. Nanti kan saya tahan pakai tangan. Anggaplah bearing macet atau ada binatang apa yang nyangkut sampai keras banget ya. Jadi motornya nggak bakal muter. Di sini E2. Ini belum kepasang dengan sempurna sih termisnya. Bentar. Termisnya masih kendor. Colokin lagi. Di sini menunjukkan 23 itu suhu aktualnya ya. Bukan E2 tapi 23. Nah, ini bunyi cetek tadi itu relay udah mengirim setrum untuk menghidupkan odor. Tapi kipas saya tahan. Kipasnya itu getar di sini. Ini kalau saya lepas muter, tapi sengaja saya tahan. Kita lihat nanti muncul kode apa di situ. Ini saya tahan. Tunggu dulu. Ini swing masih gerak, tapi dia nggak langsung protek ya. Jadi ini udah saya tahan. Berapa lama dia akan protek. Jadi tadi sempat getar itu 3 kali. Saya rasa getar, berarti jeda. Terus bunyi lagi, nah seperti ini. Berarti 3 kali jeda ya. Begitu ketahan, itu ketahan tuh banyak sebabnya ya. Keganjal. Ya kan ada binatang apa? Saya pernah nemu tikus macet di situ, pernah. Macet terus, bearingnya rusak macet, jadi rumah semut. Sama kayak gitu juga, jadi E6 juga. Terus kapasitornya itu mati, nggak kuat start. Jadi nanti dia akan muncul E6 juga. Terus sensornya juga. Jadi dari semua itu motornya normal, kapasitor normal, tapi di sensor motornya sendiri yang rusak. Jadi kabel ini kalau kita urut ke dalamnya nanti, di dalamnya itu ada magnet untuk ngecek apa ya, semacam sensor RPM-nya gitu. Di situ yang rusak juga bisa. Jadi meskipun E6 tuh merujuk pada motor fan, cuma kerusakannya belum tentu motor fan-nya rusak itu enggak. Jadi harus dicari tahu motor fan-nya itu kenapa gitu loh. Ya, itu hanya indikator aja. Kayak gini kita perintah juga nggak mau, nanti apa namanya di otak atik nggak mau, jadi mendingan di reset aja, cabut colokan, tunggu 3 menit, apa 1 menit sebenarnya cukup sih, nggak harus 3 menit gitu sih. Saya juga kadang berapa detik doang udah colokin normal. Misalkan untuk penggantian motor, penggantian kapasitor, ini cara paling gampang ya, tanpa solder. Jangan kapasitor yang 2 mikrojen. Ini saya unjukin cara mengganti kapasitor tanpa solder ya, gampang banget, hampir semua orang pasti bisa. Perhatikan soket 3 ini. Soket 3 ini warna putih, hitam, merah, terus warna biru ini kapasitor namanya ya. Coba saya dari sini. Di sini saya unjuk soket. Jadi di sini merah. Kapasitor tuh ikonnya ini. Ini ikon kapasitor. Jadi strip, garis 2, strip lagi. Ini ikon kapasitor. Yang ke kapasitor itu pasti S dan R. Ya, ingat ya, S dan R. Kan gulungan kita pakainya CSR ya. Untuk kapasitor pasti ada S dan R-nya. Jadi kalau ke kapasitor doang terus nggak ada kelanjutannya, berarti dia S, merah ini S. Gitu. Sedangkan ini yang tengah warna hitam, dia nggak menuju ke kapasitor. Berarti kan jalurnya. Jalurnya nggak ke kapasitor dia. Berarti ini C. Sedangkan ini yang warna putih, dia menuju kapasitor. Kan ini satu blok ini berarti kan nyambung semua ya. Di sini kapasitor, di sini warna putih, terus lari ke modul lagi. Berarti di sini R-nya. Cara ganti kapasitornya itu tanpa perlu nyolder ya. Ini coba lihat. Ini kapasitor, aslinya ini ukurannya berapa sih aslinya nih? Nggak kelihatan sih. Mana dia? Nggak kelihatan nih, harus buka dari situ. 1,5 mikro. 1,5 mikro pakainya. Jadi kayak gini. Ini kita pasang, ini kita putus. Diputus aja, putus gas terus sambung langsung ke sini. Ini ke sini, disambung langsung. Jadi yang ini ke sini diisolasi ya, udah. Jadi tanpa perlu nyambut kapasitor yang lama, dia udah bisa normal kembali. Itu cara ganti kapasitor tanpa nyolder. Ini karena berpunya orang dan bukan nggak ada kerusakan kapasitor, jadi saya nggak berani untuk motornya gitu loh. Ya nanti barangkali lain waktu kalau ada kasus kayak gini nanti saya praktekkan ya. Jadi begitu cara penggantian kapasitornya. Terus untuk tipe ini juga belum ada sensor untuk swing, kode error untuk swing ya. Jadi swingnya mati pun itu nggak ngaruh, tetap jalan terus, tetap normal. Yang ada sensor swing itu setahu saya itu kayak Mitsubishi deh. Mitsubishi itu ada sepertinya itu. Tapi dia mainnya switch. Jadi kalau daun swing nggak kepasang, dia nggak akan jalan, protect, error. Cuman untuk deteksi motornya saya kurang tahu ada apa enggak. Nah itu kurang lebihnya kasusnya tadi itu untuk E1, E2, E6 dan E4 itu kerusakannya dan penyebabnya itu kayak gitu ya. Kalau E4 itu jelas masalah di frame bocor. Jelas masalah di frame bocor. Tapi kalau frame ternyata nggak bocor, frame-nya normal, itu kemungkinan termis pipanya yang error ya. Jadi E4 itu ada 2 kemungkinan, termis pipa ini bisa error. Ya, atau emang frame-nya bocor. Karena yang mendeteksi frame bocor itu juga termis pipa ini. Termis pipanya ini yang mendeteksi. Jadi dalam tempo waktu berapa lama, misalkan dinyalain 5 menit.
Di sini suhunya tuh harus 5 derajat misalkan nih. Ini kan nempel ke pipa ya, harus 5 derajat. Ternyata suhunya masih stabil 20 derajat. Maka dia akan membaca ini ada masalah di freon. Seperti itu ya. Cara kerjanya, cara mengukurnya gitu, cara mendeteksinya. Oke, lanjut kita rakit lagi. Ini barang punya orang, tapi saya tadi udah bilang ini emang buat konten sih ya. Barangkali ntar yang punya juga lihat juga. Biar lebih tahu untuk perbaikan sendiri kan lumayan bisa dikerjakan sendiri tanpa harus manggil tukang servis. Oke, lanjut kita rakit semua dan besok kita pasang. Oke, demikian videonya. Terima kasih udah menonton. Semoga bermanfaat.